Oke, hari ini kita bakal bahas sesuatu yang genting banget. Prediksi El Nino untuk tahun 2026. Kenapa ini penting? Soalnya ada dua cerita yang benar-benar bertolak belakang soal masa depan iklim kita. Dan taruhannya, ya nasib jutaan orang di Indonesia. Oke, kita bedah satu-satu. Nah, ini dia nih inti masalahnya. Di satu sisi, semua model iklim top dunia udah ngasih peringatan. Ada monster datang, Godzilla. Tapi di sisi lain, badan resmi kita, BMKG, ngelihatnya lebih kayak Pokemon. Ya, sesuatu yang jinak dan bisa diatasi lah. Perbedaan istilah ini bukan sekedar lucu-lucuan loh. Ini bisa berarti perbedaan antara persiapan dan bencana. Oke, kita mulai dulu dari panggung dunia ya. Kita lihat data dari Pusat-Pusat Iklim Internasional. Peringatan mereka tuh udah jelas banget. Dan yang paling penting, mereka semua satu suara. Siap-siap, ada sesuatu yang besar bakal datang. Nah, lihat deh grafik ini. Ini dari model iklim Eropa, salah satu yang paling canggih di dunia. Coba perhatiin garis-garis merah itu. Hampir semuanya nanjak tajam banget, jauh di atas ambang batas El Nino kuat. Bahkan, ada beberapa yang masuk ke teritori Super El Nino. Ini bukan prediksi biasa. Ini tuh udah kayak sirine peringatan yang bunyinya kenceng banget. Dan ini bukan cuma Eropa loh. NOAA dari Amerika Serikat udah pasang status El Nino Watch. Model gabungan dari Amerika Utara malah nunjukin angka yang saking tingginya sampai keluar dari skala grafik. Jadi, poin utamanya, ada kesepakatan global yang kuat banget kalau ancaman ini nyata dan serius. Sekarang coba kita bandingin semua alarm global tadi dengan posisi resmi di rumah kita sendiri dari BMKG. Nah, ini dia sisi Pokemon dari cerita kita. Ini pernyataan resmi dari BMKG. Coba deh, dengerin kata kuncinya, lemah hingga moderat, dan kemungkinan kecil kurang dari 20%. Ini kan nadanya beda banget ya, beda 180 derajat, jauh lebih adem ayem dibanding sirene yang kita dengar dari seluruh dunia. Dan slide ini nunjukin perbedaannya dengan jelas banget. Di kiri, model Eropa yang grafiknya naik kayak roket. Di kanan, grafik resmi BMKG yang kelihatannya jauh lebih landai, lebih jinak. Kayak bumi dan langit kan? Satu fenomena yang sama, tapi diceritain dengan dua cara yang benar-benar berbeda. Tabel ini ngerangkum semuanya. BMKG bilang lemah, moderat, peluang kuat di bawah 20%. Sementara itu, lembaga top dunia kayak ACMWF dan model Amerika Utara bilang kuat, bahkan super dengan probabilitas yang tinggi banget. Jadi pertanyaannya simple, kita mau percaya narasi yang mana? Jadi kenapa bisa beda begini? Dan yang lebih penting lagi, kenapa sikap BMKG ini bisa jadi sebuah pertaruhan yang sangat-sangat berbahaya? Jawabannya ada di konsep ilmiah ini, Spring Predictability Barrier. Gampangnya, ini adalah periode di awal tahun di mana model prediksi El Nino itu akurasinya paling rendah. Ibaratnya tuh lagi banyak kabut, jadi susah melihat jauh ke depan. Dan BMKG ngeluarin pernyataan amannya itu pas lagi di tengah-tengah kabut tebal ini. Nah, ini dia domino risikonya. Prediksi lemah dibikin pas waktu lagi nggak akurat. Terus, berdasarkan prediksi yang nggak pasti itu, anggaran dan kebijakan darurat disiapin. Nah, kalau nanti bulan Mei atau Juni ternyata ramalannya berubah jadi Godzilla, kita udah terlanjur siap-siap buat nangkep Pokemon. Udah telat buat puter balik. Dan ini bukan cuma teori loh ya, kita udah pernah kena batunya. Ada contoh nyata dari masa lalu yang nunjukin betapa berbahayanya cap lemah itu. 1,64 juta hektar. Coba deh biarin angka ini meresap dulu. Seluas itulah lahan yang ludes terbakar pas kebakaran hutan tahun 2019. Dan tahu nggak, waktu itu El Nino-nya secara resmi dikasih label lemah. Jadi pelajarannya jelas banget kan? Label resmi lemah itu sama sekali bukan jaminan kita bakal aman. Tahun 2019 itu bukti nyata kalau El Nino level Pokemon aja bisa bikin salah satu bencana ekologis terparah dalam sejarah modern kita. Dan yang bikin makin ngeri, tanda-tanda bahayanya tuh udah ada di depan mata kita sekarang. Bukan ramalan lagi, tapi data di lapangan hari ini. Ini jumlah titik panas alias hotspot yang kedeteksi sampai awal April 2026. Angkanya udah lebih tinggi dari biasanya untuk periode ini, padahal El Nino-nya aja belum resmi datang. Musim kemarau datang lebih cepat, dan lebih dari separuh wilayah Indonesia diprediksi bakal lebih kering dari biasanya. Intinya, tanah kita tuh udah teriak minta tolong. Ini bikin narasi yang ngegampangin risiko jadi kedengeran makin bahaya. Di sini kita nemuin paradoks yang bikin bingung banget dari komunikasi BMKG.
Di satu sisi, mereka bilang penyebabnya lemah hingga moderat. Tapi di sisi lain, mereka juga bilang dampaknya bakal lebih kering dan lebih panjang dari normal. Gimana ceritanya penyebabnya Pokemon, tapi akibatnya selevel Godzilla? Ini kan pesannya nggak konsisten dan bahaya banget buat para pengambil kebijakan. Nah, ini dia pertanyaan pamungkasnya. Kalau sampai prediksi yang terlalu optimis ini meleset, siapa yang akhirnya nanggung akibatnya? Coba kita pikirin. Kalau ramalan ini salah, konsekuensinya apa? Buat pejabat, mungkin minimal. Mereka bisa ngeles di balik ketidakpastian ilmu pengetahuan. Tapi buat korban, petani, masyarakat di desa-desa, konsekuensinya tuh bencana total. Gagal panen, krisis air bersih, penyakit gara-gara kabut asap. Kerugian mereka itu nyata dan gak bisa diganti. Dan inilah kebenaran yang paling pahit. Buat mereka yang hidupnya bergantung sama cuaca, istilah-istilah ilmiah kayak ENSO, lemah, moderat, itu semua nggak ada artinya. Mereka nggak peduli, ini namanya lemah atau Godzilla. Yang mereka rasain itu tanah yang kering kerontang. Yang mereka hadapin itu tanaman yang mati. Dan yang mereka butuhin itu bukan optimisme yang terlalu dini, tapi persiapan matang untuk skenario terburuk. Jadi, pertanyaannya balik lagi ke kita. Dengan meremehkan ancaman ini, apa kita nggak sama aja dengan meremehkan nyawa mereka?